Salam, 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 salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah makanan iblis, makanan setan. Ternyata saudara sekalian, ternyata yang doyan makan itu bukan hanya kita, bukan hanya saudara, bukan hanya saya. Ternyata iblis, setan juga doyan makan. Hanya makanannya saja yang berbeda. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya akan kembali bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Ingat saudara sekalian, dimanapun dan kapanpun ada, iblis adalah lawan kita. Iblis, setan, genderuwo, wewe gombel, kuntilanak tidak pernah bisa menjadi teman bagi kita. Dimanapun berada, kapanpun ada, iblis adalah musuh. Iblis adalah lawan kita. Iblis adalah musuh kita. Oleh sebab itu iblis, saudara sekalian, dia akan terus mengejar kita. Untuk apa? Untuk memakan setiap kita. Di sini dikatakan, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selama ini ada banyak pengajaran melalui media cetak, media elektronik, melalui film dan sebagainya. Bahkan mereka yang suka klinik mengajarkan bahwa makanan setan, makanan iblis itu kembang 7 rupa, kemenyan, ayam hitam, darah dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, dan di situ dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa yang dicari iblis? Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi siapa yang menjadi makanan iblis? Apa yang menjadi makanan iblis? Bukan kembang 7 rupa, bukan ayam hitam, tetapi orang. Kalau bicara orang, saudara juga orang, saya juga orang. Jadi kita juga adalah target makanan bagi iblis. Setiap orang bisa menjadi makanan iblis. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun jenis kelaminnya. Kalau dia adalah orang, berarti bisa ditelan sama iblis. Dimakan iblis artinya dia dipengaruhi dan terpengaruh, digoda dan tergoda, akhirnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Perasaannya, pikirannya, kehendaknya dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Siapapun juga bisa dimakan sama iblis. Tetapi kita akan melihat ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi makanan empuk bagi iblis. Kita akan melihat paling tidak ada 4 orang, 4 jenis orang yang bisa menjadi makanan empuk bagi iblis. Kita akan melihat siapakah atau orang yang bagaimanakah yang dapat dimakan sama iblis. Yang pertama adalah orang yang congkak. Orang yang congkak. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8b, di sana dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, itu menjadi target makanan empuk bagi iblis. Orang yang sudah kemakan iblis congkak, lawannya adalah Allah. Allah menentang orang yang congkak. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai congkak, sombong, itulah iblis, bapaknya orang sombong. Allah tidak pernah menciptakan iblis, Allah tidak pernah menciptakan setan
Allah menciptakan malaikat. Tetapi ketika malaikat sombong ingin menyamai Tuhan, maka di sanalah jadi iblis. Malaikat jadi iblis dimulai dari kesombongan, dari kecongkakan. Tuhan menciptakan malaikat dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga malaikat ingin menyamai pencipta, menyamai Allah sendiri, dan menjadi sombong. Pada saat itulah dia jadi iblis, dikeluarkan dari surga. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sombong itu adalah makanan empuk bagi iblis. Makanan yang nikmat bagi iblis, itulah yang pertama. Orang yang bagaimanakah yang menjadi makanan empuk bagi iblis? Orang yang sombong. Hal yang kedua, orang yang bagaimanakah yang dapat menjadi makanan iblis? Yang kedua adalah orang yang dipenuhi dengan amarah. Orang yang dipenuhi dengan kepahitan di dalam hidupnya, itu adalah makanan empuk bagi iblis. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hal yang wajar bagi orang yang tersakiti menjadi marah, kecewa, kemudian menjadi marah. Tetapi kalau marah disimpan menjadi dendam, menjadi benci, menjadi kepahitan, sebenarnya orang tersebut sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menelan hidupnya, untuk memakan jiwanya. Ketika orang memberi kesempatan kepada iblis untuk memakan jiwanya, maka disitulah orang tersebut dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Hal yang kedua adalah orang yang dipenuhi amarah, dipenuhi kebencian, kepahitan. Orang itu adalah menjadi makanan iblis. Tidak heran kita sering melihat dan menyaksikan ada orang-orang yang sampai tega membunuh orang yang terdekat dalam hidup. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Dimulai dari apa? Dimulai dari kecewa, dimulai dari marah. Marah disimpan, iblis masuk dalam hidupnya, menguasai hidupnya, mengendalikan hidupnya, menjadi kepahitan yang begitu luar biasa, sehingga dia tidak lagi bisa memandang bahwa itu istrinya, bunuhlah istrinya. Tidak lagi bisa melihat bahwa itu adalah orang tuanya, sehingga ada anak membunuh orang tuanya. Orang tua tidak bisa lagi melihat bahwa itu anaknya, sampai anaknya sendiri dibunuh. Kenapa? Karena iblis sudah memakan jiwanya. Iblis sudah menguasai, merasuk, dan mengendalikan hidupnya. Jadi hal yang kedua, orang yang bagaimana yang bisa menjadi makanan iblis? Orang yang dipenuhi dengan amarah dan kepahitan dalam hidupnya. Hal yang ketiga, orang yang bagaimanakah yang menjadi makanan empuk bagi iblis? Yang ketiga adalah orang yang dipenuhi dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saya akan bacakan dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Alkitab mengatakan dengan jelas ketika orang menaruh perasaan iri hati,
orang menjadi mementingkan diri sendiri, maka orang itu sedang apa? Sedang mendapatkan hikmat. Tapi bukan hikmat dari Tuhan, melainkan hikmat dari dunia ini. Bahkan di sini dikatakan hikmat dari setan-setan. Artinya apa? Orang itu sedang dimakan sama setan. Jiwanya sedang dikendalikan sama setan. Ketika orang itu dipenuhi dengan iri hati dan egois. Jadi yang namanya egois itu ternyata bukan hal sepele. Bukan semata-mata itu merupakan sifat karakter seseorang. Tetapi ada iblis yang mendomplengi hidupnya. Karena apa? Karena iblis diberi kesempatan. Terus diberi kesempatan. Sehingga orang itu semakin hari bukan sembuh dari egois, sembuh dari iri hati, malah mungkin semakin hari malah semakin menjadi orang yang irian, iri hati, dipenuhi dengan egoisme dalam hidup. Ketika sudah menjadi iri hati, egois, ini akan menjadi sumber masalah di dalam dirinya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam masyarakat. Karena orang itu sudah dikendalikan sama yang namanya setan-setan. Di mana setan mengendalikan seorang, maka orang itu bisa melakukan kejahatan. Itu yang ketiga. Orang yang bagaimanakah yang menjadi makanan empuk bagi iblis? Orang yang dipenuhi dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Hal yang keempat, ini berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan rumah tangga. Hal yang keempat, orang yang bagaimanakah yang menjadi makanan iblis? Saya akan baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 4 dan 5. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Ini adalah pesan khusus buat suami istri. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat punya cinta, punya kasih, tapi tidak punya nafsu seks. Iblis dipenuhi dengan hawa nafsu, tapi iblis tidak punya cinta, tidak punya kasih. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan cinta kasih, tetapi juga dengan hawa nafsu, dengan nafsu seks. Inilah yang Allah ciptakan manusia sejak awal. Allah menciptakan manusia berbeda dengan malaikat, berbeda dengan binatang. Allah menciptakan manusia dengan cinta kasih dan seks. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia satu laki, satu perempuan, dengan cinta kasih, dengan seks. Dan Allah menciptakan Adam, Hawa, menikahkan mereka, memberkati mereka, supaya mereka sama-sama menyatakan cinta kasih dan sama-sama menikmati seks di dalam kehidupan mereka. Jadi seks Tuhan berikan bukan saja untuk melanjutkan keturunan, tetapi Tuhan berikan supaya manusia bisa menikmati kehidupan seks suami istri dan menikmati kebahagiaan suami istri. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini kepada suami istri, kalau sudah menikah, di situ dikatakan janganlah saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Kecuali dengan persetujuan bersama, jangan saling menjauhi. Tuhan sudah kasih peringatan.
ketika saling menjauhi atau salah satu menjauhi, iblis masuk. Maka tidak heran terjadi yang namanya apa? Perselingkuhan. Jadi perselingkuhan terjadi bisa karena salah satunya saling menjauhi. Karena seks itu adalah anugerah Tuhan untuk dinikmati oleh suami istri. Tetapi ketika terjadi saling menjauhi, saling menolak, iblis masuk. Ketika iblis diberi kesempatan, maka dia akan bisa menghancurkan kehidupan keluarga. Jadi boleh dikata keluarga hancur dimulai dari tempat tidur yang kosong. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itulah 4 hal orang yang dapat ditelan dan menjadi makanan empuk bagi iblis. Yang pertama adalah orang yang congkak. Yang kedua, orang yang dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian dan kepahitan. Yang ketiga, orang yang dipenuhi dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, orang yang sudah menikah tapi saling menjauhi. Biarlah keempat hal ini tidak terjadi dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi makanan empuk bagi iblis. Tuhan memberkati. Haleluya.